Siapa yang paling menyayangiku, akan kuberi seluruh hartaku. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah. Teman-teman, sejak kecil kita dirawat, dikasihi, dan disayangi oleh kedua orang tua kita. Namun, saat mereka menua, akankah kita mau merawat mereka juga? Nah, dengerin cerita Farah ya. Dahulu kala, di sebuah desa kurcaci, tinggallah kurcaci tua yang sederhana. Ia biasa dipanggil Pak Rokoko. Ia mempunyai 3 putra yang bernama Rakaka, Rikiki, dan Rekeke. Pada suatu hari, Pak Rokoko merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tak bisa lagi hidup sendirian. Aku akan melewati masa tuaku bersama anak-anakku. Lalu tinggallah Pak Rokoko dengan putra tertuanya, Rakaka. Awalnya Rakaka memperlakukan Pak Rokoko dengan baik. Setelah beberapa bulan, Rakaka selalu memperhatikan Pak Rokoko, terutama pada saat teman-temannya berkunjung ke rumah. Namun, setelah beberapa waktu kemudian, Rakaka mulai bosan bersikap ramah pada ayahnya. Ternyata selama ini ia hanya berpura-pura. Tak takut. Ia melakukan ini agar dianggap baik oleh teman-temannya. Kini Rakaka kadang berteriak kasar pada Pak Rokoko. Ia juga mulai malas menyiapkan makanan untuk Pak Rokoko. Akhirnya Pak Rokoko pindah ke rumah putra keduanya. Pikirnya Rekeke mungkin lebih baik. Namun Rekeke tidak berbeda dengan kakaknya. Akhirnya Pak Rokoko pun pergi ke rumah putra ketiganya, Rekeke. Namun teman-teman, Rekeke sama saja. Mereka semua bersikap kasar pada Pak Rokoko. Ketika kurcaci itu lalu berunding. Mereka saling melempar tanggung jawab. Anak kedua. Iya, kau yang harus menjaga ayah, Rakaka. Aku ini terlalu miskin dan rumahku juga sangat kecil. Aku juga sakit-sakitan. Mana mungkin aku bisa menjaga ayah. Aku ini nelayan. Aku pergi malam dan pulang pagi. Berpuasa saya di rumahku karena aku tak bisa menjaganya. Kemudian mereka pergi menemui Pak Rokoko. Ayah, pergilah kemanapun yang ayah ingin pergi. Asalkan ayah tidak tinggal bersama kami. Ayah tidak tahu harus pergi ke mana. Lalu mereka semua berunding lagi. Akhirnya mereka membuat keputusan.
Di tepi hutan ada pondok bekas milik kurcaci pemburu. Ayah tinggal saja di sana. Pak Rokoko menangis sedih. Akhirnya ia pun tinggal di pondok itu sendirian. Ketika hari menjelang sore, Pak Rokoko sedang berjalan di jalan setapak di tepi hutan. Tiba-tiba kereta kuda mewah milik kurcaci bangsawan datang. Tak disangka kereta kuda itu berhenti. Lalu keluarlah kurcaci bangsawan dari kereta itu. Kurcaci itu bernama Lebonbon. Pak Rokoko kemudian menceritakan semua kesedihannya. Aha! Kurcaci Lebonbon ternyata memiliki ide. Lalu diberikan kepada Pak Rokoko. Pak Rokoko selanjutnya pergi menemui ketiga anaknya. Anak-anakku, dahulu ketika ayah masih muda, ayah menyimpan uang cukup banyak. Setelah kalian pergi, ayah pergi ke hutan dan menggali lubang di bawah pohon ek. Disitulah ayah menyimpan tabungan ayah di dalam peti. Siapa yang paling menyayangi ayah, maka anak itulah yang akan mendapatkan separuh dari uang perak milik ayah. Sejak saat itu, mereka semua setiap hari berebutan meminta ayahnya untuk menginap di rumah mereka. Oh ayah, rumahku rasanya sepi tanpa ayah. Ayo ayah menginap di rumahku saja ayah. Ayo. Tidak. Oh ayah, rumahku memang kecil, tapi menjadi ceria kalau ada ayah di rumahku. Ayo ayah, pilih aku. Tidak. Ayah, pilih aku saja ayah. Ayah, tinggal di rumahku saja. Ayo ayah, ayo. Jadi mereka semua merawat ayahnya dengan baik. Namun tak lama kemudian ayah mereka meninggal dunia. Saat yang mereka tunggu tiba. Mereka mengguncang peti itu dan membukanya. Betapa terkejutnya mereka, karena ternyata di dalamnya hanya berisi pecahan kaca. Kenapa ayah melakukan ini? Oh, kenapa ayah tega kepada kita? Kenapa? Kenapa ayah tega? Lalu muncullah kurcaci Lebonbon. Ia berkata, sejak kecil ayah kalian telah merawat kalian dengan baik. Setelah tua, harusnya giliran kalian yang merawatnya. Ketiga kurcaci itu sangat menyesal karena tak peduli dengan ayah mereka. Sayangnya, ayah mereka telah meninggal dunia. Penyesalan mereka sungguh berat. Nah, teman-teman, itulah kisah seorang kurcaci tua dan ketiga anaknya. Sekian dari Farah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.